Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang sedang berada di rumah. Hari ini Minggu 22 Maret 2019 kita akan bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Adapun liturgi ibadah keluarga semasa social distancing untuk jemaat GKKK Kosambi Baru demikian. Social distancing adalah suatu tindakan tidak keluar rumah dan tidak berinteraksi atau tidak bertatap muka langsung dengan orang lain. Hal ini dilakukan atas anjuran pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang telah masuk dan terjangkit di Indonesia, khususnya di Jakarta. Atas keputusan Pemda DKI dan Ketua PGI agar peribadatan dilakukan di rumah selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 22 dan 29 Maret. Jemaat sekalian, marilah kita mengambil waktu beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing dengan mengikuti panduan video liturgi yang sudah disiapkan oleh gereja. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian Matius 18 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di rumah kita ketika kita berkumpul 2 atau 3 orang, kita berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir dan memberkati kita. Jemaat sekalian, marilah kita mengambil waktu teduh bersama-sama. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di situasi dan kondisi dunia seperti sekarang ini, rasanya tidak ada satu tempat di mana kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Tetapi ketika kita berdekat dengan Tuhan, Dia memberikan kita rasa aman yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Marilah bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Karena Dia yang menyertai jalan-jalan kita di sepanjang hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang sertai jalanku.
dengan penuh keyakinan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Sungguh kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Siapakah kami orang berdosa sehingga Engkau melayakkan kami? Tetapi kami bersuka cita untuk kesempatan yang indah ini. Bersama dengan anggota keluarga kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, boleh mengalami kekuatan yang baru, boleh disegarkan lewat nyanyian pujian kami, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau, sekalipun kondisi dunia sedang goncang dan di sekitar kami begitu sangat menakutkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Kita membacakan bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu jemaat silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membacakan bersama-sama Mazmur 62
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya mulai dari judulnya, Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak rubuh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menguatkan kita. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita mencurahkan isi hati kita di hadapannya, Dia adalah perlindungan dan penolong kita. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari penginjil Yentilai. Saat kita mengalami ketidakpastian, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang akan memberikan ketenangan dan jawaban dalam hidup ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat membimbingku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Jemaat sekalian, kita sebagai orang-orang percaya harus meyakini bahwa hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia gunung batu, kota benteng pertahanan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan dengan sukacita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Sekali lagi, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu sekalian, biarlah seumur hidup kita tetap berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Manaransyah. Kita menyiapkan hati kita menyanyikan pujian dengan satu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Dia mengasihi kita. Dia yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Dia yang memulihkan kita, dan Dia yang menjaga seluruh hidup kita. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu jemaat sekalian, pujian ini menjadi doa kita, bukti penyerahan kita kepada Allah kita, Allah yang mengasihi dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang kita hadapi sekarang, percayalah Dia beserta dengan kita. Tiada yang
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya saya menyapa saudara-saudara kita semua yang hari ini tentunya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan menyapa kita dengan firman Tuhan. Akan kita dengarkan bersama-sama sekalipun berbeda tempat, tapi kita percaya di sana Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari sengaja kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak membatasi dirimu dengan ruang dan waktu. Maka dimanapun kami ada Tuhan saat ini, kami percaya kuasa Tuhan tetap ada bagi setiap kami orang-orang percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin berdoa kiranya firman Tuhan yang kami beritakan ya Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa siapkanlah hati kami ya Tuhan, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami sama-sama Tuhan disapa oleh firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara merenungkan satu teks Alkitab di dalam Mazmur pasal 42. Dengan saya kasih tema pada hari ini, kepada Allah aku berharap. Saudara, saya bacakan teks Mazmur pasal 42 berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku dapat berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, setiap kita umat manusia
Tidak ada yang imun dengan yang namanya ancaman. Sekali lagi saya ulangi, setiap kita umat manusia, tidak ada yang namanya imun atau kebal dengan namanya ancaman. Ancaman itu dengan berbagai cara, saudara dikasih Tuhan. Bisa secara personal kita mengalami ancaman, secara pribadi kita dapat ancaman, seperti mungkin suatu saat salah seorang didiagnosa dengan satu penyakit. Dia merasa terancam dengan sakit penyakit tersebut. Atau dalam pekerjaannya dia merasa terancam di dalam usaha dan pekerjaannya. Namun juga saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, secara komunal atau secara bersama-sama kita pun bisa mendapatkan ancaman. Mungkin ancaman perperangan. Dan saat ini khususnya dengan adanya wabah COVID-19, kita sedang ada dalam ancaman satu wabah penyakit. Semua kita merasa terancam di dalamnya tanpa terkecuali. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat teks firman Tuhan ini, bagaimana pemazmur mengajak kita bersikap ketika hidup di bawah ancaman. Bagaimana pemazmur mengajak kita melihat sebuah ancaman, di dalamnya pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini saudara dikasih Tuhan ditulis oleh orang Israel ketika mereka ada di dalam tahanan, ada di dalam tawanan di Babel. Mereka di dalam pembuangan pada waktu itu. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, mereka dikerja paksa, mereka dimaki, mereka dicemooh, bahkan mereka dipertanyakan, di mana Allahmu? Saudara dikasih Tuhan, pemazmur mulai kalimat seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu ungkapan keluar dari hati mereka yang merindukan kehadiran Allah. Seolah-olah Allah itu berdiam di tengah-tengah situasi mereka. Seolah-olah Allah itu tidak ada di tengah-tengah situasi terhimpit seperti itu. Dan mereka merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Makanya mereka berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu harapan, satu hal yang diminta hati mereka, aku berjumpa dengan Tuhan. Satu hal yang mereka gambarkan seperti seekor rusa yang menginginkan satu tetes air untuk memuaskan rasa dahaganya. Begitulah juga hati mereka merindukan Allah di tengah-tengah situasi kehidupan mereka pada saat itu. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu kali lagi ungkapan ini saudara dikasih Tuhan, satu ungkapan kerinduan yang lahir dari hati di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang mereka yang tidak nyaman, zona nyaman mereka diambil, tetapi mereka tetap merindukan Tuhan, bilakah aku boleh datang kepadamu? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, mungkin saudara sedang berkumpul dengan keluarga saudara, atau mungkin saudara sedang kesendirian saat ini ketika mendengarkan ini. Saya ingin mengajak saudara belajar dari pemazmur ini beberapa hal. Belajar dari pemazmur mengubah ratapan menjadi sebuah pujian. Tadinya sebuah ratapan, tadinya mengharapkan seolah-olah Allah itu berdiam diri, tetapi mereka dapat ubah itu menjadi sebuah pujian kepada Allah. Pertama pemazmur katakan, inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur kembali mengingat ada momen indah bersama dengan Tuhan. Ketika mereka ada dalam ratapan, ada dalam suatu situasi yang tidak nyaman, bagaimana mereka ingin mengubah itu menjadi sebuah pujian. Pertama mereka mengingat akan momen indah dengan Tuhan. Mereka mengingat lagi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi penolong mereka untuk meyakini bahwa Allah yang pernah mereka alami itu, Allah itu juga yang sama. Allah itu juga tidak pernah berubah. Sekalipun situasi itu bisa berubah. Dahulu mungkin ada kenyamanan, tetapi hari ini tidak nyaman. Tetapi mereka meyakini Allah itu tidak berubah. Sekalipun sekali lagi kondisi ini bisa berubah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara hari ini melihat
kondisi kita hari ini berubah saudara. Keadaan kita berubah hari ini. Tetapi mari kita melihat kembali bagaimana cara Allah yang sudah memberkati hidupku dan hidupmu. Allah juga tidak pernah berubah di dalam cara memberkati hidup kita. Sekalipun situasi nyaman kita mungkin berubah, tetapi Allah tidak berubah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana pemazmur itu melihat. Yang kedua itu mereka mengendalikan pikiran dan perasaan mereka. Yang berkata demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, mengapa tertekan hai jiwaku? Pemazmur sekali lagi berkata dan mengingatkan dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur kembali mengendalikan pikirannya dan perasaannya di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, di tengah situasi yang tidak nyaman ini. Pemazmur membawa dirinya, mengendalikan perasaannya, mengendalikan pikirannya untuk kembali melihat bahwa Allah satu-satunya pengharapan, bahwa ada satu pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi seolah-olah terkepung dengan sebuah ancaman. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak saudara, arahkanlah pandangan kita. Mari sekali mengajak saudara-saudara, pikirkanlah cara Allah menolong kita. Mari saya mengajak saudara memikirkan, mengendalikan, minta Tuhan menolong kita untuk mengendalikan pikiran kita, untuk mengendalikan perasaan kita yang sekarang ini serba gundah gulana seperti sekarang. Sekarang kita takut keluar rumah, sekarang kita takut bersentuhan dengan orang lain. Semua tahu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita minta Tuhan supaya Tuhan tetap bisa menenangkan kita. Tuhan bisa tetap mengendalikan pikiran kita, sehingga mata rohani kita tertuju kepada Allah, satu-satunya pengharapan hidupku dan hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pemazmur belajar saudara Yesus Kristus dalam teks ini. Dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang ketiga, saudara, pemazmur di tengah-tengah situasi yang menekan jiwanya, menaruh harap kepada Allah satu-satunya penolong saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak ada satu orang pun yang bisa kita harapkan. Tetapi saudara, ada satu pribadi yang bisa kita harapkan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dia juga Allah yang menjadikan hidupku dan hidupmu, namun juga Allah yang sudah menjadi juru selamat kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidupku dan hidupmu. Kepada Dialah kita berharap saudara. Kepada Dialah kita memohon kekuatan. Kepada Dialah kita menaruhkan hidup kita, tempat kita bersandar siang dan malam. 24 jam Allah siap tempat kita bersandar kepadanya. Maka saudara, pastikanlah saya dan saudara berharap kepada satu pribadi yang tepat, berharap kepada satu pribadi yang betul-betul bisa diandalkan, yaitu Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya mengajak setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, mari saudara dikasih Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada saudara-saudara kita, tetapi satu pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pemazmur berharap hanya kepada Allah, penolong mereka di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ancaman. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada satu titik pengharapan kita ketika kita memandang kepada Allah kita, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian saudara dikasih Tuhan, saya mengajak menyimpulkan renungan singkat ini saudara. Di dalam kesesakan ini, pertama, ingatlah saudara, ada momen indah dengan Tuhan, dan momen itu saudara ingatkan itu dalam hidup kita. Dan ingatlah, Allah tidak pernah berubah saudara.
Allah tidak pernah berubah di dalam memberkati kita. Mungkin situasi ini berubah, keadaan kita berubah, tetapi ingat, Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Allah setia bagi kita. Allah akan terus campur tangan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kekalutan kita, di tengah-tengah rasa khawatir kita, di tengah-tengah dihantui dengan paranoidnya kita dengan situasi sekarang, mari saudara mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, supaya semuanya Tuhan tata emosi kita, Tuhan tata pikiran kita, supaya kita juga mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan kita. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang tidak serba enak ini, saudara, di tengah situasi ada banyak ancaman ini, saudara, sesekali ngajak saudara menaruh harap hanya kepada Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong saudara dan saya. Karena waktu saudara dan saya berharap kepada Tuhan, Allah pun tahu teriakan kita, Allah pun mengerti seruan kita, Dia pun akan menolong saudara dan saya. Maka doa saya, saudara dikasih Tuhan, dimanapun jemaat sekalian, setiap anak-anak Tuhan berada, hari ini berada, mungkin saudara sedang berdoa bersama-sama dengan keluargamu hari ini. Saudara, ajaklah keluargamu berharap kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah saudara sudah bergumul hari ini, ajaklah keluargamu berharap satu-satunya kepada Allah kita. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini berdoalah di tengah-tengah keluargamu, berdoalah di tengah-tengah keluarga kita sekalipun situasi yang tidak enak hari ini, dan kita bangun sebuah kehidupan, kita berharap kepada Tuhan di tengah situasi apapun, karena pengharapan kita pasti yaitu Allah kita yang tidak berubah itu. Amin. Kiranya Tuhan menolong saudara, menguatkan saudara, memasuki kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi saudara di tengah-tengah situasi seperti ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Namun Allah tetap menyapa kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada satu pegangan dalam hidup kami, yaitu firman Allah yang dapat menguatkan kami, menuntun kami, memberikan ketenangan dalam pikiran kami, dalam jiwa kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin sama-sama berdoa ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia, bahkan dunia ini ya Tuhan, yang sedang diancam oleh virus corona ya Tuhan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau beranugerah ya Tuhan, menolong ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, para medis ya Tuhan, yang terus berupaya ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau anugerahkan kepada mereka hikmat, pertolongan. Kiranya Engkau juga Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan saat ini. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sudah positif kena virus ini ya Tuhan. Mereka sedang dirawat di rumah sakit saat ini ya Tuhan. Doa kami, Engkau anugerahkanlah penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Anugerahkanlah pengharapan kepada mereka ya Tuhan, supaya di dalam kesesakan ini ya Tuhan, Engkaulah memberikan pengharapan kepastian di dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami ya Tuhan, Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, terus berupaya ya Tuhan untuk memerangi virus ini ya Tuhan. Kiranya hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan Engkau curahkan ya Tuhan kepada pemimpin kami, supaya Tuhan dalam waktunya nanti ya Tuhan, semua ini Tuhan dapat kembali normal ya Tuhan, dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk para ahli ya Tuhan, para dokter yang terus berupaya mencari ya Tuhan antivirus ini ya Tuhan, supaya dapat menetralisir semuanya ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, sekali lagi hikmat datangnya dari Tuhan atas mereka, sehingga semuanya dapat ditemukan dan semuanya dapat teratasi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, tenangkanlah setiap kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan, supaya kami dengan tenang ya Tuhan, dengan terus menaruh harap kepada Tuhan, dan kami meminta pertolongan terus dari Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan semuanya di dalam keadaan baik oleh karena pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu jemaat sekalian, selama ibadah dilaksanakan di rumah, maka persembahan rutin ibadah jemaat untuk operasional gereja, persembahan perpuluhan, persembahan iman, penggalangan dana, persembahan syukur, dan persembahan lainnya dapat dilaksanakan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja BCA nomor account 59311211112 atas nama GKKK Kosambi Baru. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop hijau atau amplop merah dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jam operasionalnya setiap hari Selasa sampai dengan Minggu pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Dan yang ketiga, setiap keluarga dapat menyiapkan celengan persembahan masing-masing. Dan bila kondisi sudah membaik, celengan persembahan masing-masing keluarga dapat dibawa ke gereja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan pujian bersama-sama El Shaddai dengan satu keyakinan, apapun situasi dan kondisi hidup kita, kita tahu Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Dia menghibur dan memberkati kita. El Shaddai mulia.
Kita akan menerima berkat dari Pendeta Samuel Manarancah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda sedang mengikuti ibadah hari ini, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita yang sempurna, melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.